akan terangkat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelumnya mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, penjaga kami manusia. Hari ini dalam seluruh aktivitas kami Engkau boleh sertai. Sampai di malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami ada dalam peraduan tidur malam kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon kepada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus pimpin dan tuntun kami, supaya kami mengerti bagian firman Tuhan dan kami dapat melakukan sesuai dengan perintah dan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31, begini firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu kekasih Kristus, hidup yang kita jalani ini adalah satu kehidupan yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Dan hidup ini selalu diwarnai dengan segala keadaan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Baik yang menurut pendapat pikiran kita senang, bahagia, tetapi ada juga dalam situasi menyedihkan maupun yang memberikan duka cita. Pokoknya hidup yang kita jalani ini bukanlah hidup yang semuanya itu kita lalui dengan suasana yang mudah dan gampang saja. Tetapi hidup itu akan diwarnai dengan berbagai keadaan. Dan itulah warna-warni hidup ini. Namun satu hal yang pasti ketika kita jalani hidup ini, yang diinginkan dan diharapkan dari kita adalah ketetapan hati kita dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehadiran kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan menginginkan kepada kita ketika kita ada dalam dunia ini dan sebagai orang percaya, bukan berarti kita bebas dari segala macam pergumulan dan bebas dari segala macam kesulitan hidup ini sebagai orang percaya. Tidak. Tetapi apapun yang kita jalani dalam seluruh perjalanan hidup ini, kita akan lewati situasi-situasi tertentu, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik yang bahagia maupun yang menyedihkan hati kita. Dan situasi-situasi yang kita jalani itu senantiasa membentuk dan memperlengkapi diri kita agar kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh dan sejati. Karena Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang betul-betul sejati dan tidak sekedar sebagai orang yang manja ataupun orang Kristen manja saja.
Tetapi betul-betul kita dibentuk oleh Tuhan lewat situasi untuk ada dalam sebuah keyakinan, dalam keteguhan kita percaya kepada Dia untuk segala hal yang terjadi di sekitar hidup kita. Menyimak bagian kebenaran firman Tuhan malam ini, kita belajar daripada pengalaman apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam situasi kondisi hidup orang Israel yang terkungkung dalam penjajahan bangsa Babel saat itu, yang dimana betul-betul membutuhkan sebuah kelepasan, yang mana orang Israel membutuhkan sebuah kebebasan, yang mana orang Israel membutuhkan harapan yang sungguh dalam situasi dijajah, dalam situasi kungkungan dari bangsa Babel saat itu. Memang mereka tidak bebas, memang mereka tidak aman, memang bagi mereka situasi hari itu tidak menyenangkan hati mereka. Dan dalam proses seperti itu selalu ada dalam sebuah pertanyaan, mengapa mereka ada dalam kondisi seperti itu? Mengapa mereka ada dalam kondisi tidak menyenangkan, padahal mereka adalah bangsa terpilih, padahal mereka adalah bangsa pilihan Allah? Apa yang salah yang mereka jalani sehingga mereka harus ada dalam kondisi seperti ini? Kebanggaan mereka sebagai orang pilihan Allah, kebanggaan mereka sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah dalam situasi hidup saat itu membuat sehingga ada sebuah kesombongan diri bahwa bagi mereka karena pilihan Allah maka tiada kesulitan apapun yang akan menimpa hidup mereka. Tidak ada kesusahan yang akan mereka alami, tidak ada kesedihan yang mereka alami. Tetapi bagian ini lewat bagian firman Tuhan dan secara umum dikisahkan kepada kita lewat kitab Nabi Yesaya, mau menjelaskan dan memberikan sebuah pelajaran penting bagi hidup orang Israel saat itu, bahwa dari apa yang mereka perbuat Allah ingin membentuk mereka lewat situasi dengan diizinkannya terjadi kesulitan dan di mana mereka harus ada dalam penjajahan bangsa Babel saat itu. Bagi orang Israel memang mereka sulit mengerti karena mereka ada dalam konteks pikiran bangsa pilihan Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, sehingga bagi mereka tidak mungkin mereka akan mengalami yang namanya penjajahan, mereka mengalami yang namanya kesulitan. Itu pikiran mereka saat itu. Tapi Allah ingin membentuk mereka menjadi bangsa yang sejati dan bangsa yang menjadi berkat bagi dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu ada banyak hal yang disampaikan lewat bagian pembacaan kita hari ini. Walaupun kesulitan diizinkan terjadi bagi kehidupan orang-orang Israel lewat penjajahan bangsa Babel saat itu, tapi Allah itu tidak pernah untuk meninggalkan mereka. Tapi Allah tidak pernah melupakan mereka. Allah mengizinkan itu terjadi supaya membentuk kehidupan orang Israel saat itu, supaya mereka betul-betul taat, betul-betul setia, betul-betul memberikan diri mereka, hidup mereka, dan juga kepercayaan keyakinan mereka kepada hanya Allah saja. Karena dosa yang membuat mereka ada dalam situasi seperti itu, kejahatan hati mereka yang membuat sehingga mereka ada dalam kondisi seperti itu, sehingga lewat bangsa Babel Allah pakai mereka untuk membentuk orang Israel supaya mereka betul-betul mengerti apa yang diinginkan Allah dalam diri dan hidup mereka. Allah tidak pernah tinggalkan bangsa Israel. Allah tidak pernah melupakan mereka. Tapi Allah mau memberikan sebuah kepastian dan harapan walaupun mereka ada dalam kondisi kesulitan seperti yang mereka saat itu alami. Tapi Allah itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan Allah izinkan proses pembentukan lewat penjajahan bangsa Babel untuk supaya orang Israel
betul-betul mengerti dan betul-betul percaya dan punya hidup hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal yang lain, bukan menurut egois mereka, bukan menurut kesombongan mereka, bukan menurut keangkuhan mereka, bukan karena mereka hebat dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi betul-betul lewat semuanya itu Allah ingin bentuk mereka untuk benar-benar percaya dan menggantungkan harap hidup mereka hanya kepada Tuhan Allah saja. Di bagian pembacaan kita tadi disebutkan kepada kita yang Yesaya mencoba untuk mempertontonkan kepada orang Israel dan juga kepada kita hari ini bahwa Allah itu betul-betul Allah yang luar biasa. Dalam ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini mau bicara tentang kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan di dalam dunia ini yang tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa untuk disanding dengan Allah yang lain. Tidak. Tapi Allah betul-betul dalam kemahakuasanya mau menampilkan kedaulatannya, kemahakuasanya, supaya betul-betul manusia tunduk dan percaya dan mengakui segala kemahakuasaan Tuhan. Ayat 29 dia mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya dalam situasi penjajahan, dalam situasi kesulitan itu memang memberikan sebuah semangat yang pudar, yang tidak ada lagi semangat baru dan tidak ada lagi harapan baru karena ada dalam kehukuman dan penjajahan bangsa Babel saat itu. Sehingga bagi mereka hari itu hanya pasrah menerima kondisi seperti itu dan dalam kondisi kesedihan dan dalam juga kondisi duka cita yang mendalam harus mereka alami. Tapi Allah lewat Yesaya mau menyatakan kepada orang Israel bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan Yesaya juga mau menyampaikan pada ayat yang ke-30, orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandu. Dan ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu kekasih Kristus, hari ini kita ada dalam situasi pergumulan kita bersama dengan pergumulan kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Dalam situasi ini mari kita lihat apa yang Allah inginkan lewat situasi seperti ini. Namun yang pasti Allah ingin membentuk kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang yang senantiasa menggantungkan hidup dan harap kita kepada Tuhan. Kita mencoba belajar mengerti apa yang sebenarnya Allah maksudkan lewat apa yang terjadi di sekitar hidup kita hari ini. Tetapi walaupun dalam kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19, tapi Allah itu tidak pernah berubah. Di dalam Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus yang masih kita peringati akan keturunannya di tahun 2020-nya. Ini hari ini sementara kita terus diberikan kekuatan baru, kita terus diberikan semangat baru, kita terus diberikan harapan lewat kuasa Roh Kudus. Memang kembali saya mau katakan kita mau belajar mengerti Tuhan punya maksud. Ketika kita tidak mampu mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi lewat semua yang kita alami, baiklah kita menyerahkan semuanya itu dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Karena segala hal yang kita coba pahami jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengerti jalan Tuhan. Dalam situasi kesedihan apapun, dalam situasi kesulitan apapun yang kita hadapi, mari kita belajar lewat bagian firman Tuhan hari ini. Orang percaya
ketika menggantungkan harapannya kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun. Kita mau belajar berpedoman pada bagian firman Tuhan hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah dia ingkar janji. Ketika dia menyatakan kepada kita bahwa orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru yang Yesaya gambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagian ini memberikan sebuah kekuatan baru bagi kita. Walaupun mungkin kita sudah putus asa, mungkin kita khawatir, mungkin kita cemas, mungkin pula juga kita takut dengan kondisi sekitar hidup kita. Tapi bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan baru. Orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, gantung harapannya, gantung keyakinannya, dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, dia dapat kekuatan baru. Dia akan diberikan harapan baru. Dia akan dipulihkan. Karena Roh Kudus yang kita peringati keturunannya di tahun ini memberikan kekuatan, memberikan harapan kepada kita sekalian. Dan Tuhan lewat bagian firman Tuhan hari ini, dia mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita belajar dan merenungkan bagian ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan janji untuk kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan lupakan kita. Dia ada lihat kita ada bergumul. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi apapun yang Tuhan dia nyatakan bagi kita, mari kita belajar semua atas izin Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan semua yang terbaik bagi kita nantinya, Tuhan tahu sampai sejauh mana kita mampu untuk menanggung beban hidup yang kita hadapi. Dia tahu sampai sejauh mana kekuatan kita untuk menanggung segala kesulitan yang kita hadapi hari ini. Dan dia tahu apa yang menjadi pergumulan hati kita, hidup kita, pikiran kita yang sering kali kita naikkan dan kita nyatakan kepada Tuhan. Dia tahu yang hanya dia minta daripada kita hari ini adalah percaya dia dan taat kepada dia. Dan ketika kita percaya dan menggantungkan harapan kita kepada Tuhan dan taat melakukan yang dia kehendaki, kita akan lihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Kita akan lihat Tuhan akan bekerja dan melawat kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita akan melihat Tuhan akan memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap semangat untuk jalani hidup ini. Belajar pada orang Israel, walaupun dalam kesulitan, tapi Tuhan memberikan semangat hidup, harapan kepada mereka. Kita pun belajar hari ini walaupun dalam situasi COVID-19, tapi Tuhan tetap akan memberikan harapan bagi kita semua. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap, dan dia selalu menjaga kita. Dan dia adalah Allah yang hidup, yang mampu untuk senantiasa menolong, melawat hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan malam ini tentang kehidupan orang Israel yang boleh Engkau sertai hidup mereka walaupun mereka dalam kesulitan, walaupun mereka dalam pergumulan, dijajah, dikungkung oleh bangsa Babel. Kami boleh belajar hari ini bahwa ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel, bangsa pilihan, kami pun juga percaya hari ini ketika kami ada dalam pergumulan yang sampai saat ini kami masih terus bertanya dan terus untuk mencari jawab dan mencari jalan keluar dalam situasi hari ini dengan COVID-19. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan hari ini bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan,
akan mendapat kekuatan baru. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan mereka. Hari ini hamba berdoa kepada-Mu, Tuhan, supaya Tuhan tetap menguatkan kami, memampukan kami, biar firman Tuhan yang kami dengar terus kami simpan renungkan dalam hati kami, untuk kami berlakukan dengan kesetiaan, ketaatan kami kepada Tuhan, dan juga iman percaya kami yang sungguh kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa malam ini, menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya. Tuhan memberkati jalan hidup kami yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kasih kami berkat, kasih kami kekuatan, kasih kami hikmat, kasih kami kesabaran Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan yang Tuhan maksudkan terjadi dalam hidup kami hari lepas hari. Berdoa, menyerahkan jemaat-Mu Bapa.